Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi di channel Bimbel Quran Rubaiyat. Bisa sekalian, jangan sepelekan orang yang baru bisa baca Al-Quran tetapi tidak tahu atau tidak mengetahui makna Al-Quran yang dibaca. Ini penting untuk kita sampaikan. Karena pernah ada kejadian di beberapa forum pengajian, beberapa ustadz itu kemudian terlalu berlebihan ketika mengatakan buat apa baca Quran tapi tidak tahu artinya. Yang penting itu baca Quran itu memahami maknanya kok gitu. Nah, Bapak sekalian, jangan berkecil hati. Bagi siapapun kaum muslimin yang baru bisa baca Al-Quran, teruskan baca Qurannya. Walaupun baca Qurannya masih belum betul, bahkan teruskan. Walaupun baca Qurannya masih terbata-bata, teruskan, gak ada masalah. Walaupun baca Qurannya masih salah-salah, teruskan, gak ada masalah. Kenapa? Karena yang penting kita itu punya niat belajar untuk terus memperbaiki bacaan kita. Dan ketahuilah, memang benar yang namanya Al-Quran itu tujuannya adalah sebagai hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tapi jangan dikira bahwasanya orang yang baru bisa baca Al-Quran itu ternyata tidak mendapatkan petunjuk. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak selalu dalam bentuk kita memahami isi artinya, kemudian dari isi itu kita baru dapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak selalu dalam bentuk makna yang kita dapat dari arti bahasa Arab dalam Al-Quran. Kita sering menemukan murid-murid ngaji yang tadinya tidak pernah bisa baca Al-Quran menjadi bisa baca Al-Quran. Dan setelah bisa baca Al-Quran itu berubah kehidupannya. Yang tadinya nggak pernah ke masjid menjadi ke masjid, itu hidayah. Yang tadinya tidak sayang istri menjadi sayang istri, itu juga hidayah. Yang tadinya dia tidak rajin pengajian menjadi rajin pengajian. Termasuk yang tadinya dia tidak sungguh-sungguh melunasi hutang menjadi sungguh-sungguh melunasi hutang, akhirnya lunas hutangnya. Itu juga hidayah. Jadi hidayah itu jangan hanya diartikan bahwasannya memahami isi kandungan Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qiyamah itu ketika memahami ayat itu tidak harus dalam makna dalam bahasa Arab saja. Memahami Al-Quran itu bisa dalam hati dulu. Bahkan urutannya hati dulu baru memahami maknanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi ketika malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan engkau cepat-cepat menjulurkan lidahmu karena ingin segera menyelesaikan bacaan. Artinya disuruh untuk membacanya secara tartil, gitu kan? Tartil itu kan contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu contoh tartil. Nah, Nabi Muhammad diminta untuk bacanya seperti itu. Jangan cepat-cepat katanya gitu. Tapi ada yang menarik dari ayat berikutnya itu, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dan sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya sebelum memahami maknanya, apabila kita membaca dengan tartil dan kemudian dibaca diulang-ulang apalagi, maka kita akan merasakan makna ayat yang dibaca itu di dada kita. Walaupun kita belum tahu maknanya bisa jadi. Gitu. Mungkin kita sering menemukan, kita baca Quran, 1 ayat, 2 ayat atau beberapa ayat, kemudian tiba-tiba merinding atau kemudian keluar air mata kita. Sedih, ingin menangis gara-gara membaca ayat Al-Quran, tapi kita ternyata malah tidak tahu maknanya, tapi kita menangis gitu. Ini salah satu contoh betapa Al-Quran itu bisa dipahami walaupun kita itu tidak tahu maknanya. Dan yang memahami itu adalah yang pertama hati kita. Bukan akal dulu, tapi hati kita. Ini urutannya adalah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang pertama. Urutan yang berikutnya adalah wa inna alaina bayanah di ayat yang berikutnya itu. Ya. Baru kemudian kamilah yang memberikan pemahaman kepada kamu. Jadi pemahaman itu baru berikutnya, paham tentang makna itu. Baru sementara makna yang dalam hati itu justru yang pertama. Jadi insya Allah walaupun kita itu baca Quran tidak tahu artinya,
belum pandai memahami isi kandungan Al-Quran itu, kita juga bisa memahami, tapi dengan hati dulu. Tapi bukan berarti saya ingin mengatakan berhenti untuk memahami dengan hati saja. Berproses terus, tapi yang paling penting, setiap yang sedang sekarang ini membaca Quran, jangan berkecil hati. Teruskan baca Quran, tapi sambil berproses, kita terus menambah kemampuan kita untuk memahami isi kandungan. Pelan-pelan, 1 ayat, 2 ayat, kita baca maknanya, kita ikuti kajiannya. Insya Allah akan saatnya nanti kita bisa memahami ayat-ayat, semakin banyak ayat Al-Quran yang kita pahami isi kandungannya. Yang penting kita jangan berkecil hati, teruskan baca Al-Quran. Tidak ada yang sia-sia ketika membaca Al-Quran. Pertama, kalau membaca Al-Quran itu tetap berpahala per hurufnya, walaupun kita tidak tahu maknanya. Yang kedua, di samping itu kita bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk karena membaca Al-Quran. Dan insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, kita akan terus berproses menjadi manusia yang memahami isi kandungannya. Bahkan kita juga bisa menghafal ayat-ayatnya, dan juga kita bisa menjaga Al-Quran yang kita hafal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.